Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Al-Mukarram yang alhamdulillah mungkin sudah ada di tengah-tengah kita yang sedang beristirahat, yang insya Allah nanti akan memberikan tausiah kepada kita bersama, yaitu dalam rangka memperingati hari lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati para alim ulama, para tokoh agama dan juga para kiai beserta para ustadz dan ustadzah. Yang kami hormati BPD Dusun Sukajaya khususnya, aparatur pemerintah yang lainnya, para tokoh pemuda, pemudi, pengurus DKM Dusun Sukajaya yang kami hormati, beserta bapak-bapak dan ibu hadirin hadirat yang kami muliakan. Karena waktu udah jam 10 lebih, saya tidak akan banyak. Tadinya nyuruh Pak Juru Tulis, bising bosenin Pak Ahmad ya. Terima kasih kepada pengatur acara dan juga sound systemnya yang cukup baik ya di malam hari ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi sudah disampaikan meskipun agak metit. Nah, agak metit, kemudian sekarang alhamdulillah dan juga situasi kondisi Kalensari sedang keadaan panen dan kelihatan panennya cukup baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang seterusnya juga panen di kita itu adalah tidak ada kekurangan dan hasilnya cukup mucekil ya, dengan harga yang sekarang juga cukup lumayan bagus menurut kami. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya tidak akan panjang ya, hanya berkewajiban untuk menyampaikan terutama adalah tentang informasi pemerintah desa ya. Untuk itu sekali lagi mohon maaf ya, menyita waktunya. Bapak dan Ibu, bahwa saya itu adalah dari sejak tahun 2022 ya memimpin Desa Kalensari sampai sekarang ya, kurang lebih sudah hampir 3 tahun mendekati 4 tahun ya. Untuk itu perlu juga diinformasikan apa yang telah dilakukan, yang telah diperbuat selama kami menjabat menjadi Kepala Desa Kalensari. Terutama adalah tentang seksi pembangunan, karena diantaranya ada juga yang miskomunikasi ya antara masyarakat dengan pemerintah desa. Informasinya tidak begitu memahami ya, karena orang Kerajaan Satu mungkin tidak tahu yang ada dilakukan di Sukajaya, termasuk mungkin di Sukajadi. Juga Sukajadi juga tidak tahu yang ada dilakukan di Kerajaan Satu atau Kerajaan Dua Kota Sari. Untuk itu dalam kesempatan ini kami akan sampaikan beberapa hal, yaitu yang pertama itu tentang pembangunan, yaitu karena kami di sini adalah punya data, ya takut salah juga karena kami itu adalah data yang diitukan, yaitu yang pertama kaitan dengan pembangunan tadi itu untuk jalan dusun yang semuanya di Desa Kalensari dari Kerajaan Satu sampai Sukajadi, yaitu adalah kurang lebih sekitar 8.750 meter semuanya. Dan alhamdulillah baik dari pemerintah sebelum saya termasuk 2022 sampai 2025 yaitu adalah sekitar 5.500 meter, kemudian yang seluruhnya adalah 6.520 yang sudah terselesaikan. Nah, jadi yang belum dari Sukajaya itu sekitar 8 juta. Mudah-mudahan Pak RT, petugas, pentor, dan kolektor untuk Sukajaya itu kurang lebih 8 juta lagi dalam musim panen dimohon untuk segera dilunasi. Karena ini adalah kewajiban Bapak dan Ibu. Kalau bagi kami secara pribadi mau bayar mangga, tidak bayar PBB juga mangga. Tapi apabila nanti Bapak dan Ibu perlu dengan SPPT tadi, nanti Bapak dan Ibu berurusan dengan Bapeda di sana, dengan petugas pajak, nebus sendiri dan sisa utang
beberapa tahun itu harus dibayar ke sana itu ya. Entah berapa ya tunggakan pajaknya itu harus dibayar nanti dari sana itu ya. Itu untuk PBB. Dia mohon Bapak dan Ibu di Sukajaya hanya tinggal 8 juta lagi, dan termasuk mungkin agak lumayan lah untuk di Sukajaya. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak RT dan yang lainnya, Pak Wakil, Pak RK yang sudah eksis. Namun tadi saya mohon ibu-ibu kalau masih belum merasa bayar, dimohon untuk bayar sendiri itu ya, atau bayar langsung kepada petugasnya, karena SPPT udah ada di Pak RT masing-masing itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga tentang bantuan-bantuan BLT Pak. Ini saya juga merasa sedih ya, karena BLT ini kadang-kadang itu kaitannya dengan data Bapak dan Ibu. Saya artinya dari pemerintah desa ingin membantu Bapak dan Ibu, terutama orang-orang yang jompo, orang yang tidak mampu. Tapi persyaratannya yang sulit. Data-data KTP KK tidak valid atau tidak online, tidak benar. Nah ini sulit. Yang harus membetulkan KTP dan KK Bapak dan Ibu. Silakan. Kalau kami dari desa hanya menginput, terutama dari Kesra, menginput kepada dinas sosial, langsung sampai ke provinsi, sampai ke pusat. Satu kali menginput selesai. Nanti di sana bisa kebaca. Makanya saya mohon kalau ada yang data keluarga, data dokumen bapak-bapak dibetulkan. Sekarang itu adalah banyak, terutama di Kabupaten Subang, tahun 2025 ada 56.000 penerima bantuan itu tercoret. Yang terakhir bahwa saya pada malam hari ini juga perkenalkan, saya didampingi oleh istri saya. Nah karena orang kalian sering mamawang eueuh nu daekeun karena Pak Ahmad mah teu bener. Nah itu adalah bawa dari Sumedang, yaitu adalah teman sekolah saya pada saat sekolah dulu. Jadi dia juga adalah sebagai guru, sebagai kepala sekolah, malahan pernah menjadi pengawas hanya beberapa tahun lah kan gitu ya. Kalau pangkat mah duburan DWK, ayo Bapak mah hanya tekan kepala sekolah baik. Dan mudah-mudahan yaitu adalah bisa mendampingi saya selama-lamanya. Mudah-mudahan amin ya robbal alamin. Dan alhamdulillah pada saat ini yaitu mendampingi kami kemana saja, mendampingi termasuk menghadiri pengajian. Karena apa? Kalau ditinggalkan dewekan kayak konon kadewekan, jadi kewedian, jadi melu baik kayak konon. Alhamdulillah termasuk hari ini, malam ini yang mungkin yang terakhir dalam rangka peringatan Maulid Nabi ini, ya mudah-mudahan peringatan ini adalah lancar dan nanti kita dengarkan bersama, khususnya bagi saya sendiri. Umumnya bagi masyarakat Sukajaya dari tausiah tadi, tausiah nanti itu akan diambil hikmahnya demi kebaikan kita bersama. Supaya sehat, supaya amal kita, ibadah kita adalah untuk bekal nanti di akhir hayat kita, atau ya masing-masing semuanya juga akan yang dibawa itu adalah amal perbuatannya. Mudah-mudahan termasuk saya sendiri itu adalah menjadikan ya patokan, termasuk ya menjadikan enteng yang telah kami lakukan atau telah kami perbuat. Ini mohon maaf yang sebesar-besarnya meskipun apa yang dilakukan tidak sesuai apa yang tuduhkan oleh mereka. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan masyarakat Sukajadi, terutama saya ucapkan terima kasih kepada pengurus DKM Masjid Sukajaya, saking tahun makin maju, alhamdulillah berkat dorongan bantuan dari masyarakat Sukajaya khususnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf atas segala kekurangan, dan kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.